Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang hasil penelitian skripsi faktor-faktor yang mempengaruhi financial statement fraud ditinjau dari triangle fraud pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Di sini saya hanya akan membahas bab 4 mengenai pengujian asumsi klasik dan hasil pembahasan dan penelitian. Baik, kita mulai dahulu. Untuk yang pertama kita buka skripsinya dulu. Nah, di sini untuk skripsinya sudah ada judulnya tersebut. Kita buka di bab 4 dan bab 5 saja untuk menjelaskan bagaimana hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini. Yang pertama di sini ada hasil uji statistik deskriptif. Ini ada menjelaskan tentang data skripsi yang ada, data dari per variabel yang ada. Anda lihat di sini ada ROA, aset change atau perubahan aset, leverage atau rasio hutang, dan NOI, ada bedot, ada tata, dan DA ya. Nah, di sini adalah nilai minimum, kemudian di sini ada nilai maksimum, jadi nilai yang paling rendah, kemudian nilai yang paling tinggi, kemudian adalah rata-rata, kemudian standar deviasi. Nanti Anda baca sendiri untuk ini, di bawah sudah ada. Sedangkan untuk yang variabel dummy yang hanya kita pilih 0 atau 1, maka kita menggunakan hasil uji statistik deskriptif yang dummy. Dari mana yang mana ini yang frekuensinya sebanyak 180 kali yang muncul, ini yang nilai 1 64 kali yang muncul, berapa persennya ya. Itu untuk yang variabel dummy, termasuk dengan change auditor. Jadi perubahan auditor berapa banyak yang berubah, yang mengalami beberapa kali perubahan. Ada 163 kali perubahan, ini yang tidak mengalami perubahan. Sedangkan yang berubah ada 81 kali muncul gitu ya. Nah, oke, baik, kita langsung ke uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik di sini kita yang akan menggambarkan tentang uji yang tidak normal. Jadi di sini kita lihat titik ini adalah tidak menempel pada garis diagonal, sehingga dikatakan tidak normal. Kita uji lagi dengan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Memang teruji bahwa nilai ini ya, Anda perhatikan nilai ini di bawah 0,05, sehingga dikatakan tidak normal ya, sehingga dikatakan tidak normal. Lalu kita lakukan outlier data. Outlier data itu apa? Baik, outlier data. Jadi outlier data itu adalah menormalkan data penelitian dengan cara menghilangkan data-data dengan nilai yang ekstrim yang mengganggu normalitas data. Dulu waktu kuliah sudah saya sering jelaskan bahwa ada data-data yang timpang yang mengakibatkan data itu tidak normal, terlalu jauh dengan data-data yang lain. Nah, kita cari data tersebut dengan mengoutlayerkan data ya. Di dalam SPSS kita lakukan yang namanya outlier data. Jadi Anda perhatikan di sini. Di sini kalau outlier data kita menggunakannya seperti ini. Analyze, descriptive statistik, explore. Saya tidak akan masukkan sampai dengan proses, tetapi gambaran saja apa saja fungsi-fungsi yang digunakan. Nah, ini di pencet outlier, continue, baru nanti di OK, akan muncul data yang seperti ini ya. Akan muncul data yang outlier seperti ini. Nah, ini ada outlier data ya. Ini ada outlier data di mana yang di luar daripada kotak ini ada bintang ini 93 ini menunjukkan posisi datanya ya. Jadi posisi data itu adalah seperti ini. Nah, di sini ada kotak 93, berarti ini adalah yang dikatakan menyimpang ya. Jadi data ini data yang terlalu jauh dari data-data yang lain. Nah, Anda perhatikan lagi di sini ada 93, ada 50, ada 49, 19. Jadi satu persatu kita cari posisi, misalkan 49, maka kita akan mencet di sini 49 ya. Lalu ini dihapus, tapi caranya adalah semua titik-titik itu diberi tanda bersama-sama, kemudian baru dihapus bersama-sama. Tidak boleh menghapus satu persatu seperti ini. Ini delete itu tidak boleh, tetapi semua harus diberi tanda dulu. Jadi 49, misalkan kita bilang 35, 49, 52. Nah, ini baru klik kanan kemudian pilih clear ya. Itu adalah outlier data. Di sini saya tidak akan
melakukan itu, hanya saya memberikan petunjuk saja karena data itu sudah data yang matang ya, data yang sudah jadi. Nah, ini data-data ini dimasukkan, dicatat dahulu di dalam notepad seperti ini, dalam notepad, kemudian ditulis, kemudian baru kita hapus satu persatu data, kita clearkan. Setelah di dalam penjelasan skripsi ini, setelah dilakukan data outlier tersebut seperti ini, jadi ini kita hapus. Mana yang dihapus? Nomor 93 punya PT Waskita Beton Precast tahun 2020, kemudian nomor 50 PT Kimia Farma tahun 2019. Itu data-data yang kita anggap terlalu ekstrim. Sampai dengan selesai di sini ada terakhir adalah data ekstrim nomor 99 PT Alakasa Industri TBK tahun 2020. Kemudian kita hapus satu per satu. Nah, kemudian setelah dihapus muncul data residual setelah outlier. Kita lihat di sini ada angkanya 0,075. Berarti data itu sudah normal sehingga dapat diteruskan ke penelitian selanjutnya. Nah, penelitian selanjutnya adalah data uji multikolinearitas. Di sini Anda perhatikan, tinggal Anda perhatikan aja nilai untuk yang ini saya enter dulu karena ini gantung ya. Satu tabel harus satu halaman. Nah, di sini Anda lihat, perhatikan saja nilai ini harus di atas 0,1. Sekali lagi ini harus di atas 0,1 dan ini di bawah 10. Kemudian uji heterogeneitasitas, kita gunakan uji scatter plot. Anda lihat data ini sudah menyebar. Ini ada yang di atas 0. Ini perhatikan di sini ada 0, saya perbesar. Di sini ada angka 0. Di sini ada di bawah 0 ya. Nah, ini sudah di bawah 0. Jadi dalam uji heterogeneitasitas yang ketentuannya adalah harus di atas 0 dan di bawah 0. Kemudian uji autokorelasi, kita menggunakan uji Santoso. Anda perhatikan aja nilai ini. Jika nilai ini di antara -2 dan +2 maka dikatakan normal. Ketentuannya aja di sini. Berarti tidak ada autokorelasi. Nah, setelah itu kemudian kita analisa data. Di sini sudah Anda tinggal baca saja ini bagaimana rumus data regresi berganda daripada hasil penelitian ini ya. Anda tinggal baca untuk yang di sini. Kemudian selanjutnya untuk uji F, untuk memastikan bahwa semua data ini adalah layak uji, di mana ketentuannya adalah semua variabel berpengaruh terhadap Y. Maka di sini Anda lihat ketentuannya adalah ini nilai ini adalah di bawah 0,05 dan ini sebesar 0,00, berarti di bawah 0,05 maka dikatakan layak uji atau model fit ya. Nah, kemudian kita masuk ke uji hipotesis. Anda tinggal perhatikan saja yang mudah menggunakan nilai signifikansi yang ini ya. Nah, di sini Anda lihat yang nilainya di bawah 0,05 maka berpengaruh. Sekali lagi yang di bawah 0,05 maka berpengaruh. Di sini ada OSIP, ada change, ada nature of industry dan tata. Di sini semuanya di bawah 0,05 maka berpengaruh, sedangkan yang di atas 0,05 tidak berpengaruh. Anda tinggal uraikan di bawah ini ya. Anda tinggal uraikan di bawah ini seperti itu. Kemudian kita koefisien determinasi. Di sini koefisien determinasi nilai yang digunakan adalah yang ini 0,986. Jika 0,986 maka 98,6%, sedangkan yang sisanya 1,4%. Jadi ini menjelaskan berapa persen sih pengaruh variabel X1, X2 sampai dengan X terakhir itu terhadap manajemen laba atau di sini financial statement fraud ya. Di sini ternyata pengaruhnya 98,6%. Itu kemudian kita lakukan pembahasan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa memberikan penjelasan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.